Ini akan dipimpin. Belum kita mendengarkan firman, kita akan angkat pujian nomor 2, pujian nomor 3, imanku mengadah, bait yang kedua. Mimbar serahkan kepada Peter Rudi. Anugerahmu diberi kekuatan di hati, ku berbakti, bagiku kau mati, engkau ku kasihi, tetap rajin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Saya dapat laporan memang parkir lebih mudah jika kita kebaktian jam 9. Jam 10 sudah macet masuknya. Karena JPCC juga jam 10. Kedua, tinggal laporan kedua nanti saya tunggu. Setelah kebaktian apakah makan tidak macet? Harap jam 11 masih lowong, masih bisa pilih kursi, pilih tempat makan yang bisa berkumpul sekeluarga dan sebagainya. Puji Tuhan. Selamat hari kemerdekaan, saudara merdeka. Jangan gini, itu begini. Ya, kita akan lihat satu gambar, bagus sekali. Ada gambar-gambar yang tidak biasa. Tentu setiap tahun ada kejutan baru. Saya tolong Eren, makasih. Saya hampir tidak percaya sebulan lalu bahwa tim ASJ diikut sertakan oleh Menteri Pendidikan dan Menristek ya, digabung ya. Tim ASJ, khususnya konduktor, salah satu konduktor kita ada 3 konduktor. Ya 4 lah kalau dengan Pak Steven Tong. Pak Steven Tong bilang dia otodidak ya. Pak Billy, ada Yunis dan ada Rebecca. Rupanya mereka sudah 1 bulan lebih di karantina. Akan dibuat sebuah tim yang solid. Itu sebabnya harus dikarantina. Mereka latihan tiap hari. Dan hari Rabu sudah ditampilkan malam hari di Kota Tua. Lagu-lagu yang sangat baik. Itu sebagai perdana. Hari Rabu malam ya. Lalu ditampilkan orang-orang tua yang secara kejutan memberikan salam kepada anak-anak yang sudah terpilih dari 33 provinsi itu. Ya, mereka saling terharu ya. Menyatakan teruskan nak cita-citamu ya. Kamu sudah di Jakarta. Dan ada rekan kita Yunis Tong yang mungkin sudah dibidik sejak dia diminta untuk acara di Bali itu, acara apa namanya? G20. Mungkin bidikan yang pertama harusnya Rebecca Tong karena juara dunia, konduktor terbaik wanita di Eropa. Tetapi karena kesibukan saya percaya, begitu padat dia punya jadwal, ya sudah panen lah ya. Nah, sekarang mungkin satu persatu akan diminta. Ya puji Tuhan ini adalah satu perjuangan puluhan tahun dari seorang hamba Tuhan yang ingin mencoba untuk bermakna di negeri di mana dia dibesarkan, di mana ibunya dilahirkan, di mana jemaatnya diberdayakan untuk terus berbuat sesuatu. Semua gereja harus seperti itu. Jadi gereja harus memberdayakan jemaatnya berbuat sesuatu. Tidak bisa santai, tidak bisa asal bergereja dan sebagainya. Baik, ini adalah
Sampai jumpa di IKN nanti. Tahun depan sudah di IKN. Nah, ini adalah terobosan baru lagi, cerita baru lagi pasti ya, di IKN. Istana bergoyang sekaligus bergoyang untuk optimisme dan antusiasme menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang penuh dengan hal positif tentu. Nah, negatif nggak usah ngomong ya, itu selalu ada. Ya. Hal positif itu yang harus diperjuangkan. Baik, kita lihat gambar kedua. Tolong Aaron, terima kasih. Ya, ini perlu pokok doa baru. Setelah kita berdoa untuk Sumatera Utara, 4 kota, sekarang kita berdoa untuk Sulawesi. Ya, setelah kita berdoa untuk daerah Kalimantan Timur, daerah Dayak, sekarang kita berdoa untuk Sulawesi. Di titik di mana paling rumit konfliknya sampai hari ini. Ya. Tahu kan saudara kan, ada pemotongan kepala dan sebagainya, masih saja kan. Ini siapa dalangnya mesti dicari. Sudah ketemu dalangnya mungkin ya, tetapi juga sulit untuk dihentikan begitu saja. Lagi-lagi karena hak asasi manusia dan sejenisnya harus dipertimbangkan. Hamba Tuhan minta ke titik itu. Di Tomata itu memang ada satu tempat kebaktian. Dan katanya sedang dirancang juga untuk penginjilan kepada 4.000 orang Cina daratan. Keluar dari kandangnya sikat, kan? Kan keluar dari kandang. Kalau di sana susah di PI. Ini kan keluar dari kandangnya sikat. Nah ini ada seru ini. Saya mau ikut kehabisan ini slotnya. Karena tempat tinggalnya terbatas dan sebagai mobilnya. Ini saya pikir nanti lagi. Lalu Tentena saya sudah pernah nginep di Danau Poso itu. Tempat yang sangat dingin, sedingin perasaan waktu itu, tegang sekali. Karena saya datang ketika 1 tahun lebih mungkin baru selesai reda kerusuhan di situ. Jadi desa itu satu desa Kristen, nanti sebelahnya Islam, Kristen, Islam bergantian begitu. Persis di Halmahera. Jadi saling jegat gitu, nggak bisa lari, saling jegat gimana. Jadi banyak sekali korban, saling menghilangkan nyawa di situ. Nah, untuk masuk ke Tentena di titik itu kalau diperbesar sudah di peta ada danau dan di pinggir danau ada satu hall besar atau mungkin lapangan besar itu, lapangan besar Danau Poso. Akan diadakan juga kebaktian terbuka dengan teriakan speaker 2 km ya, yang kita punya untuk konser musik rock itu. Terahkan ke hutan ya, siapa tahu ada grupnya Santoso itu mendengar. Bagaimana lah caranya? Patong bilang tidak usah takut mati. Yang di samping kiri kanan, ya Patong kan sudah 83. Kita kan masih 50. Tapi akhirnya kita hitung-hitung 50, 83 sama-sama kita menghadapi hidup yang akan dianugerahkan Tuhan. Tentu lebih baik. Kita bukan konyol, kita bukan store. Kita adalah melakukan sesuatu tindakan kemanusiaan yang melampaui kemanusiaan saya rasa. Titik kedua, titik terakhir Luwuk. Luwuk terkenal satu daerah yang disebut sebagai Small Hong Kong. Di Indonesia ada beberapa titik seperti Hong Kong kecil. Salah satunya Luwuk selain Jayapura. Jayapura kalau kita masuk pakai kapal laut itu persis seperti Hong Kong kecil. Apalagi di malam hari kita lihat lampu-lampu naik ke atas bukit. Dan itu melingkar, setengah lingkaran. Juga Luwuk, ya, jadi di situ ada kafe di atas, itu bisa lihat ke bawah, itu bagus sekali memang. Luwuk salah satu tempat di mana orang-orang Tionghoa bergenerasi tinggal di situ juga. Rupanya di situ tempat di mana ikan dikumpul, juga rempah-rempah. Tidak serumit di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara Arab, Spanyol, China, kemudian Portugal, ada 5 bangsa berkumpul di situ dan sekarang menghasilkan keturunan-keturunan yang kita sebut suku Manado. Lebih colorful di situ. Di Luwuk tidak se-colorful Manado, tetapi ada banyak orang yang, bagi saya banyak orang yang sembunyi di situ sejak pendidikan komunis
orang-orang Tionghoa yang di generasi masih hidup sekarang umur 70 tahun ke atas, pendidikan komunis. Saya rasa itu yang dicari oleh Pak Tong untuk beritakan Injil. Ini beberapa hal yang kita bisa doakan. Di semua tempat ada banyak jiwa yang perlu dicari. Step by step, one by one, dan sebulan demi sebulan kita coba kerjakan itu. Demikian saudara sharing kami. Mari kita menyambutnya dengan menyanyikan pujian nomor 3 sebagai doa persiapan kita merenungkan firman. Imanku menengadah, ketiga baitnya kita menyanyikan sebagai doa kita. Sembari kita mengingat tentang kemerdekaan kita, tahun yang akan datang menjadi tahun politik katanya. Selalu saya terulang seperti itu dan Tuhan memimpin kita melewatinya. Juga kita berdoa untuk Sulawesi Tengah. Imanku menengadah pada domba Allah Juru Selamat. Dengarlah doaku, hapuslah dosaku dari hari ini ku milikmu. Anugerahmu diberi kekuatan di hati, ku berbakti bagiku. Kau mati, Engkau ku kasihi, tetap rajin suci hidup berapi, sampai ajalku pun jiwaku dihimpun oleh Tuhanku. Harap tak bimbang, hati senang tenang, ku menjelang terang keselamatan. Mari kita merenungkan satu bagian firman yang kita lanjutkan dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Kita akan membaca agak panjang hari ini. Mengakhiri pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Kita akan membaca mulai ayat 18 sampai dengan 26. 27. 26, 27 bagian terakhir. 18 sampai 27. Kalau di dalam LAI itu dipisahkan 26, 27 menjadi alinea baru. Juga di beberapa program handphone itu diberi judul The Children of God. Ya. Mari kita membaca seluruhnya ayat 18 sampai 27. Tidak terlalu panjang sebenarnya, 11 ayat saja. 10 ayat saja. Mari kita membaca. Saya membaca ayat 18, wanita ayat 19, 20 pria. Demikian kita bertiga bergantian. Ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir.
Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahuinya, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak usah diperbaiki dulu, nanti jatuh lagi. Tidak taruh barang situ. Ya. Kita lanjutkan sekali lagi, tolong pria. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sama-sama, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagai pengurapannya pengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, sebenarnya kalau kita meruntutnya, bisa tolong di slide kedua, Aaron. Ya. Di slide kedua kita melihat di waktu terakhir ini ada dua fokus. Ya, ada dua fokus. Saya coba pilah-pilah. Dan lebih banyak fokus yang positif. Ya, dari 10 ayat ini. Waktu terakhir ini adalah penting. Kita sudah pikirkan waktu terakhir beberapa minggu lalu. Waktu terakhir yang dimaksud adalah hora. Hora adalah bukan kronos. Apalagi kronos. Bukan juga kairos. Hora adalah satu titik kejap. Yang sifatnya adalah satu season. Jadi bukan sekedar titik ya seperti kairos, kesempatan-kesempatan. Melainkan satu titik dalam satu kurun waktu yang sebenarnya karena satu titik maka sekejap sifatnya dan sekaligus sekejapnya adalah satu season atau satu season yang kalau sudah lewat selesai seperti ada 4 musim. Musim terakhir yang disebut sebagai musim dingin itu adalah mereka ingin segera melewatinya dan setelah itu mulai musim semi lagi. Nah, ini adalah pembicaraan tentang hora yang dipakai untuk menggambarkan ada satu masa periode terakhir yang tidak akan kembali lagi menjadi farthest atau eskatos yang terjauh, eutermos atau paling sepenuhnya paling akhir. Seperti pemerintah katakan tahun 2024 sampai 2045 tak mungkin terulang lagi. Jika kita tidak menggunakan maka mungkin tersebarlah kita menjadi bukan negara Indonesia lagi katanya. Kita terpisah-pisah menjadi Indonesia 1, Indonesia 2, Indonesia 3, Indonesia 4 menjadi terpecah. Kalau tidak sekarang kita genjot. Kita jadikan itu momentum terakhir. Wah, menarik juga nih. Menarik juga pikiran ini. Ya, menantang orang-orang yang tentunya sudah hampir pensiun atau menantang orang-orang yang baru masuk ke dalam sebuah periode yang dianggap sebagai periode terakhir sebelum take off atau bubar. Kedua-duanya memang belum pasti. Ya. Kedua-duanya tidak boleh jadi ancaman. Ya. Kedua-duanya harus digembalakan dengan sebaik-baiknya. Demikian Rasul Yohanes di usia 85 tahun
Diduga setiap orang yang sudah mendekati masa uzur makin mudah bicara tentang eskatologi. Berbicara tentang masa akhir segala sesuatu seperti makin mudah. Tetapi juga bukan berarti kalau dia akan mengakhiri hidupnya lalu menyeret semua untuk ikut sama-sama seperti seorang Firaun. Tidak. Firaun iya. Dan Firaun pun tidak bisa menyeret satu negara. Dia harus menyeret satu grup yang selalu melayaninya, mulai dari istri-istrinya sampai kepada budak-budaknya. Itu diperkirakan bisa 1.500 orang atau 2.000 orang masuk ke dalam piramid dan diminta untuk eskatos bersama. Itu Firaun. Kita tidak seperti itu. Seperti Yesus Kristus bilang, aku yang mati, bukan kamu yang mati. Ketika aku mati, kamu jangan pergi dan tidak lari. Itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang memang lumrah dan harus dihadapi. Nah, eskatos yang terakhir menurut Rasul Yohanes ini, ternyata kalau kita perhatikan itu kosakata yang dipakai, itu berbicara tentang hora, yaitu satu momen, satu titik, satu season di mana tidak akan lagi terulang. Itu seperti sekejap kalau kita melewatinya. Kapan itu season? Season itu adalah season yang disebut sebagai masa periode anugerah. Sejak Yesus Kristus bangkit sampai Yesus Kristus kembali datang, itu adalah season terakhir di mana menjadi masa anugerah. Berapa panjang kita tidak tahu. Berapa lama kita juga tidak diminta untuk mengukurnya. Siapa saja yang akan bertahan juga tidak mesti siapa-siapa saja. Semua orang akan diatur sedemikian rupa di dalam season terakhir itu, dan salah satunya kita berada di season terakhir ini. Puji Tuhan, ayat ini masih berbicara kepada kita. Di dalam season terakhir, di sana dikatakan ada antikristus. Nah, perhatian pertama adalah antikristus. Antikristus bukanlah seperti berita yang menakut-nakuti dan diantisipasi kapan kehadirannya, sampai kemudian dibuat film berseri-seri dari Hollywood untuk mengantisipasi kedatangan antikristus. Tidak seperti itu. Di sini sampai diulang 2 kali. Yang pertama adalah secara person, ya, seorang antikristus, dan kedua, sekarang telah banyak antikristus. Jadi bukan person lagi, menjadi komunitas. Ya. Jadi memang bisa person, bisa komunitas. Jadi kalau begitu, yang penting apa? Yang penting adalah sebenarnya ismenya, yang penting adalah gerakannya, yang penting adalah sebuah pemikirannya. Itu yang penting, ya penting tentang pemikiran kontra Kristus, opposite Kristus. Itu yang menjadi penting untuk diperhatikan. Orangnya sudah diketahui kok, ya, yaitu dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan kita katanya. Artinya bukan orang baru, orang yang tahu siapa Kristus baru dia bisa kontra Kristus. Kalau orang tidak tahu Kristus, bukan kontra Kristus. Mungkin kontra pengikut-pengikutnya, mungkin kontra produk-produknya. Ya. Seperti Islam adalah anti Kristus. Nggak bisa, Islam belum belajar Kristologi, belum mengerti Kristus. Jadi bukan anti Kristus. Anti Kristus adalah bersama-sama kita katanya. Sudah bersama-sama dengan kita. Wah, ini to the point orang tua ini. Ya. Sudah bersama-sama dengan kita, tenang saja. Kira-kira tenang saja, kita tahu kok. Sudah bersama-sama dengan kita. Wah, ini menarik ya. Jadi bukan cari, tangkap. Enggak ada. Kristen tidak ada seperti itu. Ya. Agama lain tangkap. Ya. Murtad. Enggak ada. Tapi diperjelas ada bersama-sama kita. Kita tahu semua katanya di sini. Berulang-ulang itu terus diolah kata itu. Ya. Artinya orang yang mengerti Kristus selalu kontra Kristus. Siapa sih mereka? Pertama-tama pada waktu itu adalah kelompok Jewish atau orang-orang Yahudi yang terlanjur jadi Kristen atau sengaja dia masuk Kristen atau dia baru sadar ternyata dia bukan Kristen setelah dia Kristen. Ya, kelompok Jewish adalah kelompok orang-orang yang mengerti latar belakang kehadiran Kristus secara PL, secara perjanjian lama. Kedua,
Orang Yahudi sudah memiliki kriteria siapa Kristus atau siapa Mesias sebenarnya. Yang ketiga, orang-orang Yahudi adalah selalu didaulat menjadi orang-orang yang lebih tahu dari yang lain karena mereka dari nenek moyang sudah dekat dengan kitab suci yang dipakai oleh Kristen. Ya. Ini kebahayaan orang Kristen lama kalau ketemu orang Kristen baru menganggap orang Kristen baru atau apa lu baru Kristen lo, kira-kira begitu. Padahal dia sendiri kopong atau dia sendiri miring pemahamannya. Nah, saudara sekali, ini orang-orang Yahudi punya tendensi yang sangat buruk di dalam gereja Tuhan pada masa purba atau masa awal-awal gereja mulai berdiri. Para bidat rata-rata adalah dipengaruhi atau dari orang-orang keluarga Yahudi, bidat-bidat itu. Padahal bapak gereja, orang penting, ketua sinode, tapi kok setelah setelah pensiun jadi bidat. Ya, dia saya mengetahui lebih banyak dari mereka. Mereka kan kafir ini semua baru Kristen, kira-kira begitu. Tapi akhirnya sama si kafir dibidatin. Karena memang melenceng ya. Karena yang kafir-kafir ini ternyata mengikuti Yahudi Kristen sejati ya. 12 murid ini Yahudi sejati semua. Nggak bisa dimainin lagi, kenceng banget ya. Sudah kuasai PL, juga dia kuasai apa yang diajarkan Yesus Kristus dan menjadi penulis-penulis PB, maka tidak mungkin mudah untuk dipermainkan lagi. Itu sebabnya di bagian ini katakan, kamu sudah diajar oleh dia, katanya. Dia itu menuju kepada ajaran original. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, antikristus diduga juga adalah kelompok orang-orang kafir yang bukan dari posisi dia beragama, melainkan dari kelompok kekuasaan Romawi. Ya, kekuasaan Romawi. Berlawanan oposit karena ada sesuatu ketersinggungan atau sesuatu ketidakrelaan ya, atas gelar yang dianugerahkan kepada Yesus Kristus sebagai kurios, sebagai Tuhan, sebagai kaisar. Ya. Padahal orang Kristen tidak menganggap Yesus kaisar. Orang Kristen memanggil Yesus Tuhan adalah pemahamannya adalah dia benar-benar turun dan melayani kita, itu Tuhan. Berbeda dengan Tuhan versi Romawi, Tuhan versi Romawi adalah harus dilayani. Kaisar-kaisar itu, waduh, bisa potong leher kalau tidak dilayani. Dia harus dilayani penuh. Tidak ada kaisar turba sampai belusukan, nggak ada. Hanya Tuhan yang satu itu, yang bukan saja belusukan, dia berlumur darahnya sendiri untuk melayani manusia. Jadi jomplang sekali pemahamannya. Kenapa kok bisa-bisanya mereka kepleset sampai akhirnya mereka menempatkan diri sebagai antikristus. Yang ini lebih tidak berbahaya lagi bagi penulis. Itu biasa. Jadi kalau nyiprat ke kita itu penganiayaan yang diizinkan Tuhan, kira-kira begitu. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang memanfaatkan ya, kesempatan dalam kesempitan. Ini kan ada pertarungan nih antara Yahudi dan Kristen nih. Ya. Orang-orang ini adalah oportunis menggunakan kesempatan itu untuk bagaimana dia berperan seakan-akan udahlah jangan ribut. Kristus bukan itu. Gua Kristus. Ini loh. Jadi memanfaatkan itu ya, seperti sebagaimana biasanya dan setiap zaman ada ya. Di Korea muncul ya, pemimpin yang mengatakan dia adiknya Yesus Kristus ya. Kemudian di Filipina, kalau sudah ke Filipina ada gereja yang di mana-mana cabangnya itu bersih gerejanya. Aduh, bersih mentereng, aduh bagus, nggak boleh ada satu cacat kotor. Setiap minggu dicek kalau tembok kotor itu dicek, bersih sekali. Aduh, gereja itu bersih, tapi bidat. Pemimpinnya katanya adiknya Yesus. Jadi keren banget ya. Jadi kalau adik Yesus memerintah itu harus didengar karena adik Yesus. Jadi seluruh gereja cabang dia di Filipina itu bukan saja gerejanya bagus, jemaat-jemaatnya kalau kerja itu bertanggung jawab. Jadi semua pabrik-pabrik itu order ya, kepada gereja ini. Bagi dong jemaat kerja sama kita. Tapi sayang, bidat. Di Indonesia ada yang mengaku dia saudara Yesus? Ada, tapi belum populer mungkin.
Korea ada. Zaman waktu itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi menganggap bahwa dia saudara Yesus lah, dia satu silsilah dengan Yesus, dia adalah tetangganya Yesus, dia adalah murid yang tidak tercatat katanya. Mana ada bukti, nggak ada foto, nggak ada, jadi ngaku aja. Yang penting dia kuasai PL, dia berdarah Yahudi, ya, atau dia bukan Yahudi tetapi pernah tinggal di Palestina, ya. Bisa saja, bisa terjadi. Mungkin jenderal-jenderal pensiunan Romawi, ya, yang pernah ditugaskan di Palestina, dia keserempet jadi Kristen, bisa juga dibilang saya adalah algojonya Romawi yang pernah ikut menyalibkan, ya. Sekarang bertobat. Gitu. Nah, bisa kan? Wah, langsung dia didaulat, ya, untuk berkhotbah biasanya. Waktu saya remaja di Bandung di satu gereja, menerima seorang Muslim yang ketua pengajian, pengajar pengajian, ustadz, ya, ustadz itu bertobat jadi Kristen katanya. Ya, gereja kan polos-polos, ya, disuruhlah dia bersaksi begitu. Terus persembahan hari itu dikasih semua sama dia. Terus TV, katanya perlu TV, kasih juga. Pindah ke gereja yang satu kita referensikan, ya. Juga dapat persembahan banyak, ya. Minta TV juga. Waktu kita cek di daerah katanya di Ciberem, gang apa, RT berapa, nggak ada tempatnya. Waduh, kita dibohongin. Kita terlalu bego, terlalu polos. Seneng orang Muslim jadi Kristen, sampai dikasihlah semua termasuk mimbar. Nah, kira-kira zaman itu juga kurang lebih, saudara, kalau saya tetangga Yesus. Tahu nggak Yesus waktu kecil main kelereng sama saya? Waduh, itu, ya. Lalu lahirlah Injil, disebut sebagai Injil Petrus. Bagaimana Yesus waktu kecil, karena miskin tidak ada mainan, dia bikin burung-burungan dari tanah liat. Main sama burung. Jadi bikin apa? Waduh, orang sampai mau tidak mau terkagum-kagum lah, ya. Ini kelompok yang lebih tidak ada apa-apanya lagi. Ini ada gampang sekali ketahuannya. Dia ngomong aja 1 jam, ya. Di dalam menit ke-60 udah ketahuan dia bohong. Apalagi dia bertahan seminggu, ya, atau sebulan. Yang lebih gawat adalah tentu kelompok pertama yang dianggap sebagai dari kita, dan kemudian mereka tidak sungguh-sungguh, dan kemudian mereka melawan Kristus. Bukan melawan kita, melawan Kristus. Ya, orang-orang yang tersaingi, ya, mengalami kesusahan karena kekristenan, lalu mengalami semacam kehilangan kemuliaan, ya, lalu mengalami semacam terancam pencaharian karena tidak lagi menyembah dewa-dewa dan patung-patung. Akhirnya kekristenan ini harus digecek, ini harus diberhentiin ini, karena problemnya adalah kita jadi nggak bisa jual patung, ya, tidak bisa jual sesembahan, ya. Itu ada ditulis di Kisah Rasul, ya. Nah, padahal tidak pernah kekristenan memerintahkan tidak beli patung, ya. Jangan menyembah patung, beli boleh, ya. Nah, termasuk gereja-gereja tetangga kita juga diplesetin, ya. Tidak boleh beli patung. Dia belum tahu orang Bali marah, ya. Satu pulau marah, batu rasa, ya. Bukan tidak boleh beli patung, tidak boleh menyembah patung. Buat apa menyembah patung? Patung tidak ada isinya. Patung adalah patung. Kira-kira begitu. Jadi terjadi semacam gerakan yang spontan yang akhirnya disebut sebagai gerakan antikristus. Antikristus. Dia tidak tahu siapa Kristus, yang dia tahu adalah mata pencahariannya terganggu. Di dalam kamus dikatakan adalah antikristus adalah the adversary of the Messiah, the adversary of Messiah. Semua musuh atau sikap berlawanan yang opposite terhadap Mesias. Karena Mesias yang diharapkan bukanlah seperti Mesias yang pernah diturun-temurunkan, diajarkan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Mesiasnya adalah tidak mirip dengan Daud, tapi bawa-bawa nama Daud. Jangankan mirip Daud, ya,
push up aja jarang Yesus, ya, kerempeng. Ya, bagaimana sama dengan Daud? Dia punya militer, dia punya kekuasaan, dia punya massa, dia punya keahlian-keahlian mulai dari ketepel sampai kemudian mengayunkan pedang sampai strategi perang. Bagaimana bisa seperti Daud? Ini dari utara, anak tukang kayu. Aduh, mungkin dia kuat karena angkat air aja mungkin ya. Padahal angkat air itu latihan Shaolin. Ya. Jadi Yesus tidak masuk hitungan sama sekali sebagai Mesias. The adversary of Messiah. Jadi sudah tidak sama lalu mengancam kita dan memalu-maluin kita. Sudah kita pites aja habisin. Tapi nggak habis-habis. Mau dihabisin nggak habis-habis. Makin dihabisin makin mencar dan tumbuh di mana-mana. Lalu dimatiin makin melebar lagi. Wah, ini gimana Kristen ini? Jadi memusingkan. Akhirnya gerakan antikristus ini memang tidak berhenti sejak saat itu, akan selama-lama terjadi. Karena ada 3 faktor tadi. Satu adalah merasa tidak rela seorang Yesus Kristus diurapi sebagai Tuhan dan Allah, Juru Selamat. Kalau kita tahu bahwa dia memang Allah, dia memang Tuhan, dia tidak mau begitu saja diakui sebagai Allah dan Tuhan. Dia harus benar-benar membuktikan sampai ke titik paling belusukan. Itu bukan berlumur lagi dengan lumpur, berlumur dengan darahnya sendiri. Nah, itu mereka tidak pernah pikir dan mereka rasa jauh ke pikiran itu. Akhirnya repot-repot, sudah terlanjur tidak rela lalu mereka ingin menghabiskan Kristen. Ini semangat Jewish, ya, semangat Jewish. Sampai hari ini loh, ya. Jadi di antara mereka memang masih benar-benar orang Medan bilang bokamguan ya, nggak rela turun temurun 2000 tahun loh masih belum rela ya. Lalu kemudian yang kelompok kedua ini adalah selalu terjadi di mana-mana jika kekristenan itu bertumbuh dan berkembang di negara Muslim misalnya. Maka kelompok orang-orang pemimpin-pemimpin Muslim tidak rela lah. Bagaimana ini? Minoritas kok sampai begitu populer ya. Nggak bisa ini harus dikecilkan ini. Nggak boleh ini kampung kita kok ada dia sih. Ya, mulai ya, bakar. Ya. Intimidasi supaya mengecil ya. Atau pergi kalau bisa. Ya. Itu memang naluri, bukan Islam saja. Kalau itu ada di kampung Buddha juga begitu. Ada di kampung India seperti di Hindu di India juga begitu, Kristen dianiaya. Ya. Di kampung Soviet ya juga begitu karena mereka rasa tidak boleh ada agama di situ. Termasuk di kampung-kampung Amerika ya, karena Amerika sangat mementingkan nasionalisme, hak asasi manusia, itu semua topeng dari pengaruh-pengaruh senator-senator yang konon ada 55% orang-orang keturunan Yahudi. Ya. Jadi pasti ada himbauan semacam itu. Jadi tak mungkin ada negara Kristen karena Kristen tidak memikirkan satu prospek negara Kristen. Tidak ada. Ketika itu jadi Vatikan, juga di situ tidak boleh ada Protestan yang besar. Harus Katolik dong, karena ini adalah kingdom. Jadi nggak ada kerajaan Kristen Protestan, nggak ada. Irlandia juga tidak diizinkan menjadi negara Kristen Protestan, karena Tuhan masih menaruh di situ ada kelompok Katolik yang tidak bisa membiarkan Protestan berkembang menjadi negara Kristen. Termasuk Swiss tidak bisa mengembangkan selebar yang sekarang ini hanya secupit saja. Ya. Dan sekarang sudah begitu sekular, ya, walaupun benderanya adalah salib, tetapi sekularisme begitu berat. Ya. Jadi tidak boleh memang ada negara Kristen atau tidak mungkin Kristen menjadi semua negara karena Kristen adalah menjadi garam di semua tempat dan kebutuhan garam. Garam tidak boleh berkumpul di satu tempat yang menggunung, tidak bisa. Garam tidak berfungsi, garam harus menyebar
dan masuk melting ke semua lini kehidupan. Jadi yang kedua adalah pasti akan dihadapi oleh orang Kristen, ya, yaitu dunia Romawi modern atau kemudian. Yang ketiga yang kepepet urusan-urusan mata pencaharian, di sini lebih bermain ya. Jadi kita tahulah kita tidak mudah lah untuk terkecoh oleh orang-orang yang bertuhankan uang dan perasaannya, ya, tersinggung lalu marah, ya. Uang karena terganggu maka dia menjadi mencari saingan Kristus yang lain, ya, menciptakan Kristus yang lain. Nah, saudara sekalian, ini adalah antikristus yang kita bisa petik dari tulisan Rasul Yohanes yang saya rasa sangat gamblang, ya, sangat gamblang. Antikristus adalah banyak berasal dari kita, tidak sungguh-sungguh pada kita, tidak semua sungguh-sungguh, memang tidak semua sungguh-sungguh. Jadi jangan kita polos-polos, ya. Tidak semua yang dinamakan Kristen sungguh-sungguh. Di situ kita harus rajin mendoakan, mengajak terus begitu, karena tidak semua sungguh-sungguh. Lalu di dalamnya ada pendusta, ya, pendusta, liar, ya, yang selalu membuat cerita yang tidak benar, ya. Itu antikristus adalah jelas pasti dia tandanya adalah menyangkal Yesus Kristus sebagai yang diurapi, ya. Kalau Yesus Kristus sebagai manusia super, itu gampang, ya. Saksi Jehovah misalnya menerima Yesus Kristus, saya percaya Yesus Kristus, itu juru selamat, ya the best, itu Superman itu. Tetapi dia bukan Tuhan katanya, enak aja, ya. Hanya satu Elohim, ya, Eloh atau Yahweh, ya. Yesus Kristus adalah manusia super. Lalu menyangkal Bapa dan ada hubungan dengan anak, itu gawat, ya. Jadi bagaimana Bapak kok beranak? Nah, itu kan terlalu cetek, ya. Tapi itu sudah dijadikan satu ikon atau simbol untuk dia menentang itu, ya. Menentang. Nah, kita tahu sangkalan-sangkalan ini adalah sangat gampang kita smell, kita sangat gampang membaui, dan kita gampang bisa mengerti, ya. Dari sikap tingkah laku sudah nampak sebenarnya orang bagaimana Kristen tapi bergaya hidup sangat menyangkal Kristus dan menyangkal hubungan Bapa dan anak. Ini kita harus masuk ke dalam kristologi dan doktrin Allah, ya. Jadi paling tidak itu akan nampak bagaimana hidup penyangkalannya itu adalah tidak tertutup atau tidak bisa ditutup-tutupi. Karena tidak sungguh-sungguh, dikatakan tidak sungguh-sungguh dalam bahasa Indonesia, bagus sekali. Dan otomatis dia tidak memiliki bapa, ya. Kalau dia tidak rasa memiliki bapa, dia pasti akan menjadi orang yang tak terkendali pasti. Dan tidak ada yang ditakuti, disegani atau dihormati sebagai bapa, ya, sebagai sumber. Berbeda dengan yang positif, ada banyak urusan kita sungguh-sungguh harus banyak yang pada kita ada yang sungguh-sungguh. Mari kita mencari yang sungguh-sungguh dan kita merawat hubungan kita dengan yang sungguh-sungguh. Bersama dengan kita yang menjadi nyata, ya, beroleh pengurapan, ya, pengurapan di sana dijelaskan lagi, ya, dan kemudian tidak ada yang dusta, ya, tidak ada dusta di antara yang sungguh-sungguh ini, ya. Aku adalah kalau sedikit salah, sorry lo ya, aku salah ngomong lo. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan, sembunyi, nggak ada, terbuka, open, ya, dan bersedia untuk dikoreksi. Itu sungguh-sungguh. Sorry, nggak ada maksud aku. Oh ya, waduh, aku nggak tahu itu. Ya, jadi sesuatu yang tidak sembunyi, nggak ada, terbuka. Ya. Sikap itu nampak. Sikap itu cerminan dari pikiran dan kepribadiannya. Lalu tidak ada dusta dari sana, mengakui anak. Dan otomatis kalau mengakui anak sekaligus memiliki bapa. Hidupnya penuh dengan kepekaan atas otoritas yang mengatur hidupnya. Mendengar selalu dari sesuatu yang dari mulanya, ya, artinya dia tidak pernah jauh dari firman, dari buku dia mana menjadi sumber mulanya kita belajar atau kita bertumbuh. Ya, selalu dia akan mencari kesempatan untuk mencari sumbernya melalui langsung bacakah, atau sumbernya adalah baca buku yang membahas tentang buku ini, atau ada momen-momen serial atau momen-momen kita duduk dan merenungkan bersama firman. Itu adalah kesempatan yang sangat amat
secara otomatis diperlukan oleh orang-orang yang dikatakan sungguh-sungguh ini. Lalu di sana orang-orang yang menerima tulisan yang memberikan dengan jelas tentang kesesatan itu. Dan seakan-akan tidak perlu diajar karena dia langsung kepada sumbernya. Otomatislah tidak perlu diajar karena dia belajar langsung dari sumbernya. Dan dia mengerti bagaimana dia mencari pengajaran yang dari sumbernya. Jadi bukan susah diajar atau diajar nggak bisa-bisa terus, tetapi dia artinya mudah belajar dan berubah ya dalam apa yang dipelajarinya itu. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang bisa langsung dikategorikan sebagai menerima pengajaran langsung dari dia. Ya dari dialah pasti dari Roh Kudus yang memberikan kitab suci dan kita belajar dari dia. Tidak salah tentu. Ada satu kelompok Kristen yang mengatakan bahwa dia tidak perlu belajar. Semua pengkhotbahnya adalah tidak pernah sekolah STT. Sekarang pemimpin regional di Asia ada di Malaysia, keturunan India kalau tidak salah. Lalu saya bilang kepada yang cabang di sini, kamu belajar dari siapa? Ya dari dia lah. Dia belajar dari siapa? Dia belajar sendiri sama dari Tuhan. Oh iya? Oh. Lu pakai Alkitab nggak? Pakai. Siapa yang tulis Alkitab? Tuhan lah. Oh iya. Yang terjemahin jadi bahasa Indonesia siapa? Ya pastilah. Penterjemah. Mulai nadanya merendah. Saya bilang itu, lu mesti tahu 50 orang itu belajar semua ke Amerika, ada yang ke Israel, 50 orang. Dari 50 orang kira-kira 35 orang itu ahli bahasa Indonesia. Itu belajar lu mereka. 15 orang kira-kira itu S2 di bidang bahasa asli. Coba lu selidiki lagi deh. Lu jangan sangkali lu belajar kok. Kan? Tapi saya hargai kalau dia bilang saya belajar langsung dari Tuhan, baca Alkitab. Wah, saya hargai. Karena dia selalu balik ke Alkitab. Oh, saya hargai itu karena di antara kita mungkin lebih malas dari mereka. Baca Alkitab, kemana-mana bawa Alkitab. Oh, good, very good. Belajar langsung dari Tuhan. Tapi jangan terlalu naif bahwa saya tidak belajar dari siapa-siapa. Begitu. Saya bilang beli buku lah satu dan wah nggak perlu. Alkitab saja. Lu nggak bisa. Itu buku nutrisi bacalah. Nggak perlu. Baca novel baca. Belajar dari novel lu. Terus hasil novel nanti mix dengan Alkitab bagaimana? Pasti otomatis mix. Dari pengalaman hidup, dari pengalaman-pengalaman yang kita dengar, yang kita baca, itu kan mix dengan apa yang kita baca. Jadi jangan naif. Tetapi yang saya hargai itu, yang dia bilang kita harus ke sumbernya. Oh good, very good. Itu yang kita justru dorong kepada jemaat untuk selalu kepada sumbernya. Saya percaya Rasul Yohanes memahami semuanya itu. Tentu belajar banyak murid-murid ini dari dirinya, tetapi dia katakan kamu sudah belajar langsung. Jadi dia memberikan contoh bagaimana belajar langsung dari Tuhan. Dan supaya ada keberanian percaya dan kemudian tidak malu kepada dia di hari kedatangannya. Artinya ada kepuasan tersendiri karena sudah mengerjakan yang sepatutnya, yang kita harus kerjakan sesuai dengan iman kita. Dan ia tahu bahwa ia benar dan yang berbuat kebenaran sejak adalah orang-orang yang lahir daripadanya. Nah, saudara, 14 poin ini adalah harusnya lebih menyibukkan kita dibandingkan kita harus mencari-cari antikristus. Karena antikristus dari 8 poin itu kita bisa concise lagi, kita bisa summary lagi menjadi jelaslah paling tidak mereka adalah orang-orang yang berasal dari kita dan kita tahu mereka kurang mengerti atau memahami sesungguhnya siapa Kristus, dan kedua adalah sikapnya memang tidak mau berubah, terus bersifat menyangkal Tuhan, dan begitulah cara hidupnya. Di bawah waktu ada 2 perhatian yang kita harus perhatikan, dan di bawah waktu kita sudah mengerti ada antikristus, ada Kristus kecil. Ya, ada antikristus, ada di sana dikatakan adalah sebagai krisma. Ya, krisma itu diterjemahkan menjadi kamu yang diurapi. Ya, kamu di sana jamak, diurapi oleh yang kudus. Ya. Yang diurapi itu adalah krima. Ya. Jadi Kristos itu adalah Kristus
yang diantiin, anti Kristos, anti yang diurapi, ya, dan krima adalah yang diurapi. Kristus memiliki krima. Kristus adalah berkomunitas dengan orang-orang yang sama-sama diurapi, ya, yaitu kita. Ini menarik ya, Kristos dan krisma. Kristos dan krisma ini adalah muncul di dalam satu perikop ini bersamaan untuk mengingatkan bahwa yang penting adalah hubungan Kristos dan krisma dibandingkan dengan antikristus. Antikristus sudah jelas itu let them go, dan tinggal selanjutnya bagaimana kita berhubungan untuk menginjili ulang atau kita mendoakan saja jarak jauh, itu oke saja ya, let them go, dan kita harus menjaga tentang apa yang dinamakan kelompok sungguh-sungguh ini, yaitu yang percaya kepada Kristus, ya, kepada yang diurapi, dan sebagai orang-orang yang krisma atau yang terurapi ini. Poin ini saudara sekalian yang kita pelajari dari 10 ayat terakhir dari pasal 2. Penekanan saya adalah sesuai dengan tema adalah bagaimana kita berbuat di kaiosune, ya, berbuat kebenaran. Kata berbuat itu adalah berarti to make, to do, to bring, atau to cause, atau to commit, atau to gain, to give, to have, to perform, atau to provide, atau to produce. Ini yang saya tekankan, to produce. Ya. Bukan saya membuat tapi memproduksi. Orang-orang yang tidak berhenti memproduksi kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah keadilan, karakter atau tindakan, khususnya adalah pembenaran di dalam Kristen. Itu yang diproduce, yang produce terus dihasilkan. Ya, kebenaran di sana adalah bicara tentang integritas, tentang kebajikan, tentang kemurnian hidup, tentang kebenaran yang bersifat ketepatan berpikir, ketepatan berperasaan, ketepatan untuk bertindak. Itu bicara tentang kebenaran, dikaiosune. Ya. Dalam pengertian yang lebih sempit, bicara tentang keadilan atau kebajikan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Setiap orang harus memikirkan orang-orang di sekitar kita apa yang menjadi hak mereka. Salah satu adalah yang kita bisa keluarkan dan itu bagian menjadi hak mereka. Ini adalah tidak bisa kita tinggal diam saja. Di sekitar kita ini ada istri, ada suami, bagaimana haknya? Sudah diberikan, sudah diperoleh, sudah memperoleh haknya. Sekitar kita ada anak-anak, bagaimana kita memikirkan anak-anak punya hak? Itu harus diperjuangkan sampai titik di mana kita lemah, tidak lagi ada kekuatan untuk memberikan hak itu kepada anak-anak kita. Berpuas-puaslah untuk memperjuangkan hak atau kebenaran bagi anak-anak kita. Juga ada pembantu, ada hak tidak di antara mereka yang mereka harus miliki, atau kita masih menahannya. Ya. Ada staff, ada bawahan, ada rekan kerja. Bisakah kita memikirkan hak orang lain? Ya? Tidak melulu kita memikirkan hak kita dan terus menuntut hak kita. Itu semua orang akan mengerti kalau kita memperjuangkan hak kita. Tapi kalau kita mengalihkan konsentrasi sambil menunggu hak yang kita miliki datang, ya kita mencoba kecil-kecilan lah memikirkan hak orang lain. Bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Mungkin sekali. Banyak sekali pekerjaan itu. Kemarin di Medan saya agak sedikit marah karena urusan kembali 1.000 aja itu parkiran, ampun. Yang bawa mobil sebenarnya punya toko emas. Tapi mana bang? Kembali 1.000 loh. Mana 1.000? Nudutin, jalan sebenarnya 1.000 aja gimana? Berapa sih tadi? Ya 2.000 pak. Dibilang 1.000 sebenarnya di sini. Ya aku kasih 2.000 kembaliin 1.000. Ya ampun. Mati duduk saya. Ampun. Itu hak dikasih lah. Berapa sih? Jadi sepanjang jalan kurang enak, saya bilang jangan gitulah. Ada ini kelas privat. Akhirnya cair lagi setelah ketemu
bihun kepala ikan. Tapi orang kok bisa ya mencekik hak orang gitu. Ada mungkin dalam diri kita, mungkin lagi kesal bisa juga. Pokoknya tidak yang ini, yang lain oke, yang ini tidak, cekik terus. Aduh, waduh. Bisa lah, urusan tukang parkir sampai di kantor. Bisa kan kita mikirin, aduh dia masih kasihan, masih nungguin hak apanya gitu kan. Ya kita pikirkan itulah. Bisa Kak, bisa sekali. Banyak sekali urusan, buka melek mata itu, waduh banyak sekali urusan yang kita bisa kerjakan. Ya, kita lihat satu slide terakhir. Nah, ini satu slide bagus sekali ini, simple. Mari kita baca bersama-sama. Ini perkataan Yesus sangat populer ya, terhadap dunia persaingan pelayanan beliau ya. Sampai murid-muridnya sewot ya. Lalu Yesus menjawab, bersama-sama kita baca, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Supaya menjadi nyata bahwa pekerjaan kita adalah bukan mencari musuh. Tidak melawan, gak usah usik. Bukan. Barang siapa melawan kita, sikat. Atau barang siapa melawan kita, hati-hati misalnya, nggak ada. Barang siapa tidak melawan kita, ini pakai kosakata negation tetapi positif. Ya. Barang siapa tidak melawan kita, artinya oke-oke saja. Iya dia di pihak kita. Dicari musuh, jangan cari musuh. Cari kawan iya. Misalnya saudara menangkap ini sangat kuat, ini positif, ini luar biasa ini. Kalau enggak murid-murid ini sudah beringasan, ya, sudah siap untuk lawan kiri kanan ya. Rasul Yohanes mengajak kepada jemaat untuk tidak terkejut jika ada sesama Kristen melawan Kristen. Biasa itu, biasa. Apalagi dari luar Kristen, itu lebih maklum. Memang tersaingi, memang terganggu. Kita pikirin lah bagaimana haknya supaya dia tidak terlalu amat terganggu lagi. Pikirin haknya. Kita mendeteksi dan menyikapi secara proporsional sambil let them go. Marilah kita juga berbicara tentang kesungguh-sungguhan. Karena banyak orang yang asal ikut berdusta, ikut menyangkal, sementara mereka tidak tahu sejelas yang sesungguhnya. Yesus bilang yang tidak melawan kita di pihak kita. Ayo dekati, bicara. Lalu nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, barang siapa ada di antara mereka memberikan secangkir air saja kepada kamu, itu bukan lawan. Sampai mendapatkan secangkir air. Aduh, air murah waktu itu. Tinggal ciduk di depan rumah itu ciduk murah. Kalau diberikan kepadamu, maka terbuktilah kata-katanya di pihak kita. Nah, saudara, ini menarik sekali. Melawan dan menghadapi dengan jelas. Ini adalah satu tindakan yang tidak perlu kita ikuti. Kita tidak boleh gagal fokus. Kita harus produce di dalam urusan kebenaran, di dalam urusan integritas, kebijakan, kemurnian hidup, ketepatan berpikir, berperasaan dan bertindak, dan mencoba memperjuangkan keadilan kebajikan bagi setiap orang yang sekiranya masih belum memiliki haknya. Itu jangan gagal fokus. Yesus bilang jangan cari musuh, mencari dan menemukan yang menjadi kawan. Masih jauh lebih banyak dibandingkan kita menandai ini musuh ini. Capek deh. Cari yang siapa jadi kawan. Karena ada orang yang sama-sama cari kawan tetapi dijadikan korban. Itu tidak. Kita mencari kawan. Dan kita pikirkan haknya.
Itu bagus sekali. Melepas lawan, sungguh-sungguh mencari kawan. Itu adalah ajakan yang menjadi klimaks renungan kita. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum pengakuan iman rasuli. Mari kita ingat untuk daerah Poso, yaitu Sulawesi Tengah, yang sampai hari ini tetap menjadi momok politik, bayang-bayang ketakutan secara keamanan sosial budaya, sekaligus menjadi sesuatu yang sedang dibebaskan oleh pemerintah dengan didirikan perusahaan-perusahaan besar di tempat itu. Diharapkan ada kontra ketakutan menjadi sesuatu yang terbuka, dan di atas semuanya itu ada pekerjaan Tuhan, saya percaya tidak berhenti. Doakan untuk Sinode GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang terancam pecah. Saya dengar menjadi 3 sinode lagi. Juga kita berdoa untuk Gereja Kristen Sulawesi Banggai, Luwuk dan Banggai, yang menjadi mitra KKR regional kita berkali-kali. Dan kita berdoa untuk hamba Tuhan yang memiliki hati untuk masih datang ke tempat itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk situasi keadaan yang kami tidak bisa menggapai dan tidak bisa mencapai. Kami jauh dari tempat itu. Kami hanya dihantui oleh ketakutan. Kami hanya dihantui oleh sesuatu yang kami tidak pernah datang turun melihat. Yang berdoa untuk tim yang akan datang. Bagaimana hambamu memiliki hati. Jadi Tuhan sajalah memakai, memberkati segala niat dan kerinduan untuk mengerjakan kebenaran yang masih bisa dikerjakan di tempat-tempat di mana banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan menanti, memanggil-manggil untuk datang dan datang lagi dan datang terus. Kami berdoa Tuhan secara khusus pada pagi ini untuk Tomata, Tentena, dan Luwuk. 3 tempat minggu ini akan dikerjakan oleh rekan-rekan tim STEMI bersama dengan tim setempat. Kami berdoa dan bersyukur lagi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan respon kita atas firman dan kesempatan kita berbagian dalam persembahan dengan pujian nomor 4, konflik zaman. Kedua ayatnya secara 2 kali kita berturut-turut menyanyikan lagu nomor 4. Oh, tengoklah dunia semu yang sedang bergolak. Bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia layak hamba Allah? Tetap teguh tak bergerak atas panggilannya. Sudahkah kau melihat hatimu tergerak? Tuhan memanggil, kau siap sedia. Seperti nubuat di Alkitab, kita akan bergolak. Badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Oh, bangunlah umat Allah, beritakan Injilnya. Serahkan diri sebagai korban yang dipenan Tuhan. Kerja sangat singkat, berjuang lagi ya. Tolong jiwa yang tersesat,
pimpin mereka pulang. Kau melihat hatimu tergerak, Tuhan memanggil kau siap sedia. Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Oh, tengoklah dunia semu yang sedang bergolak, bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia, layak hamba Allah, tetap teguh tak bergerak atas panggilannya? Sudahkah kau melihat hatimu tergerak, waktu Tuhan memanggil kau siap sedia? Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Oh, bangunlah umat Allah, beritakan Injilnya, serahkan diri sebagai korban yang dikenan Tuhan. Waktu kerja sangat singkat, berjuanglah giat, tolong jiwa. Mari kita berdiri bersama. Melihat hatimu tergerak, waktu Tuhan memanggil kau siap sedia. Buat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Persilakan Ibu Ria. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sekali lagi Tuhan boleh diperkaya oleh firman-Mu, boleh ditegur dan boleh diingatkan oleh firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami selama seminggu ke depan untuk kami boleh terus hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam hidup kami boleh melakukan hal-hal yang benar, bertindak berpikir yang benar, agar kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi keluarga, bagi pekerjaan kami, dan juga bagi orang-orang teman-teman kami. Kami berdoa juga Tuhan dan kami bersyukur sekali lagi Tuhan boleh memberikan kami kesempatan, memberikan persembahan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan yang kuduskan, berikanlah hikmat dan bijaksana untuk gereja kami boleh menggunakannya, memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, marilah kita membebaskan lawan kita dan dengan sungguh-sungguh mencari kawan yang sejati yang disediakan Tuhan, serta marilah kita membuat kebenaran produktif dari hidup kita. Anugerah Tuhan, berkat dan penyertaannya diteguhkan lagi melalui persekutuan dengan firman dan orang-orang percayanya pada pagi siang hari ini. Dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kita lagi, diteguhkan mulai siang hari ini lagi sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.